Bapak Ibu, selamat malam. Sahabat-sahabat KKIT, ITM, dan dari manapun bergabung di dalam latihan rohani doa-doa harian berjalan bersama Ibu Teresa. Mari kita bersama-sama mengawali rangkaian refleksi dan sharing kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, sungguh kami bersyukur sebagai umat beriman, kami mempunyai kejelasan dan juga arah di mana kami selalu mengalami kepenuhan dalam hidup, yaitu dalam diri Engkau sendiri ya Tuhan. Engkau yang sungguh Allah dan sungguh manusia, dan sampai pada manusia yang paling mendasar, yaitu manusia yang tidak berdaya, Engkau hadir dalam kemanusiaan kami. Kiranya kami sadar bahwa kami itu adalah ciptaan yang luar biasa sebagai gambaran Allah, tapi juga kami adalah makhluk yang tidak berdaya tanpa kami hidup dalam kerahiman. Justru ketika kami mengalami kepenuhan hidup di dalam relasi yang sangat dalam dan sangat membuat kami semakin menemukan makna hidup kami, maka kami semakin menemukan rahmat-Mu itu begitu membuat kami dimampukan untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan yang telah Engkau sendiri mulai melalui jalan salib, dalam kematian, bangkit, dan naik ke surga. Itulah yang selalu kami syukuri, bahwa Engkau selalu memanggil kami ambil bagian dalam ketidakberdayaan untuk terus mengikuti Engkau. Ya Tuhan, kami mohon semoga doa-doa dalam tahap ketiga ini, tahap di mana kami merenungkan jalan salib-Mu, semakin membuat kami menemukan kekuatan dan kesetiaan dalam ketaatan iman untuk tetap ada di dalam jalan salib-Mu. Jalan salib-Mu adalah jalan yang membawa semua orang semakin berkembang di dalam kepenuhannya, yaitu setia di dalam iman. Lewat semua pengalaman manusia yang kami alami, dalam sakit dan sehat, dalam duka dan suka, di dalam jatuh dan bangun, semua itu menjadi sarana kami untuk menemukan selalu keintiman dengan Engkau ya Yesus. Berkatilah kami dan jadikanlah kami selalu pengikut-pengikut-Mu yang tidak hanya ikut di dalam keselamatan, tetapi menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk mewartakan keselamatan kepada banyak orang. Karena Engkau-lah yang telah memulai, Engkau-lah yang memanggil dan mengutus, dan kami mau terlibat di dalamnya, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang sudah kita alami sampai pada minggu ke-26 adalah perjalanan doa-doa yang semakin masuk di dalam dinamika hidup Yesus yang sungguh tidak mudah. Di dalam tahap kedua, kita mencoba menemukan bagaimana Yesus adalah Raja. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Allah yang kita sungguh temukan di dalam entah itu kata-katanya, tindakannya, yang membuat banyak orang takjub. Banyak orang percaya karena ada kuasa Allah di sana. Selama 3 tahun Yesus berkarya setelah ia dibaptis, dan ia memberikan suatu pernyataan yang jelas bahwa ia adalah jalan kehidupan dan kebenaran lewat apa yang ia katakan dan sampaikan dan lakukan, bahkan sampai menyembuhkan orang yang sudah mati, membangkitkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang sudah berpuluh-puluh tahun menderita sakit, buta, lumpuh, pendarahan. Kita menyaksikan semua itu begitu dahsyatnya Yesus. Begitu luar biasanya Yesus. Tapi pada minggu ke-26, dari minggu 25, 26, kita menemukan
bagaimana Yesus yang sungguh manusia itu adalah Yesus yang sungguh-sungguh manusia yang tidak berdaya. Di situ kita menemukan sesuatu yang paradoks, ya. Bukan ironis. Paradoks artinya bahwa dalam diri Yesus yang sama, Allah itu kita jumpai. Allah yang begitu kuasa, tapi juga Allah yang begitu sangat tidak berdaya. Ini dalam logika manusia siapapun tidak mungkin dipahami. Yesus yang adalah manusia itu tidak mungkin kita sungguh-sungguh pahami sampai sebetul-sebetulnya tanpa kita masuk dalam misteri sengsara, misteri salib, dan kematian di kayu salib. Maka tahap ketiga ini menjadi sangat penting Bapak Ibu dalam iman kita, karena disitulah kita menemukan Allah yang Maha Kuasa itu sungguh-sungguh tahu yang manusia sangat butuhkan, yaitu manusia diberi kekuatan dan diberi kepastian bahwa tidak ada satupun yang akan membinasakan manusia, sekalipun itu kuasa maut. Dan itu yang Yesus doakan di Taman Getsemani. Mari kita coba lihat pengalaman kita sehari-hari. Apa itu kuasa maut? Ya. Apa itu peluhnya Yesus di Getsemani? Yesus kan berdoa dengan berkeringat, ya, dan keringatnya menjadi peluh darah. Apa yang sesungguhnya di balik peluh darahnya Yesus itu yang ditawarkan kepada kita sebagai sesuatu yang perlu kita selami dan kita dalami secara lebih khusus. Saya ingin seperti biasa memberikan renungan lewat video Ibu Teresa. Renungan ini sudah beberapa kali juga saya gunakan, tetapi baik karena setiap kali renungan Ibu Teresa itu memberi inspirasi. Dan kali ini dalam tema salib itu, saya ingin mengulang lagi pada bagian ini. Mari kita lihat lebih dahulu. Mari kita sama-sama melihat. He is my all. If he is my all, then I must be able to talk to people of the person I love. Because I love him, I'm here today. I do it for Jesus, for the greater glory of God and the good of people. Joy. That is the mystery of love. If you are in love, then you are full of joy. If we accept the good news that God loves us, that we are somebody very special to him, that in tenderness and love he has created us, he has loved us, he keeps us alive and all that. Tenderness and love, that is the reason of all joy. And that's what Jesus came at, that my joy may be yours. People are surprised when they see our poor people, when they see our street people and so on. They are surprised. At the same time, they find in Calcutta the warmth,
Even when they see the people lying in the street there is that connection, there is that something. If there is only one blanket and there are 10 people, they'll all cover with that one blanket. There's that the greatness of love amongst them. Suffering here is much more physical, much more material. But in some other places where our sisters are working, suffering is much deeper and also it's more hidden. You can find Calcutta all over the world if you have eyes to see. Not only to see, but to look. They don't need to know me and to know my background. I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Crucifixion was temporary on the flesh, but the agony of the loneliness, or the agony of being rejected, being left alone, caused that perspiration of blood. And I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries where people are going through a torture of being unwanted, rejected. And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. But I think that the simplest way to show God's love and that God loves us is what Jesus came to teach us, is that love for one another. Ini kata-kata yang terakhir yang saya kutip, hidup yang tidak dihidupi bagi sesama adalah bukanlah hidup. Saya mau melanjutkan untuk pengantar sharing dalam minggu ke-26 tentang pengalaman Yesus di Getsemani. Kata-kata Ibu Teresa yang terakhir tadi, hidup yang tidak dihidupi bagi orang lain bukanlah hidup. Dalam arti bagaimana kita menempatkan hidup kita di dalam relasi dengan orang lain itu adalah sesuatu yang sungguh sangat penting di dalam kita mengalami Allah. Dalam kata-kata Ibu Teresa tadi disebutkan, penderitaan Yesus itu masih dan terus terjadi sampai saat ini. Bahkan dalam diri orang-orang yang kemungkinan juga adalah orang-orang yang ada di dalam diri kita, di sekitar kita sendiri, baik anggota keluarga maupun siapapun yang kita kenal dalam hidup sehari-hari kita. Dan Ibu Teresa juga menunjukkan bahwa pengalaman ditolak, pengalaman tidak ada seseorang pun yang care, pengalaman yang sungguh-sungguh mengalami di mana dalam ketidakberdayaan para senior sungguh ditinggal atau merasa sendirian, kesepian. Dan itu kesepian yang tidak hanya sehari, tapi berhari-hari. Bukan hanya pengalaman ditolak dalam waktu 1 atau 1 minggu, tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Pengalaman itu membuat manusia mengalami yang namanya menderita, tetapi juga sengsara. Saya ingin mencoba mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan 2 kata ini. Penderitaan dan kesengsaraan.
Yesus itu sengsara di kayu salib melalui berbagai macam penderitaan. Saya coba pelan-pelan ingin membawa suatu pemahaman tentang dua kata ini. Sengsara itu adalah salah satu akibat dari bagaimana situasi sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya membuat manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Entah itu karena tindakannya sendiri, entah karena kesalahan, atau juga karena dibuat oleh yang lain. Yesus itu menjalani sengsara, dan sengsaranya itu karena ditolak oleh para pemuka Yahudi, orang-orang Yahudi yang tidak menerima bahkan menolak Yesus sebagai anak Allah. Dan Yesus itu menderita di dalam masa Pontius Pilatus karena Pontius Pilatus takut kepada orang-orang Yahudi. Padahal dia tahu tidak ada satu kesalahan pun yang dilakukan oleh Yesus. Maka dia disesah, dia didera, dan semuanya itu oleh orang-orang Romawi, tetapi Yesus mengalami kesengsaraan karena ditolak dan dihakimi oleh orang-orang Yahudi. Maka di sini ada dua hal yang perlu kita bedakan, yang perlu kita jalani. Ada banyak orang yang menderita karena ia ditolak akibat struktur sosial dan lainnya. Bahkan mungkin oleh keluarganya sendiri. Dan ini adalah suatu kesengsaraan. Dampaknya adalah penderitaan. Nah, ketika kita dalam proses menghadapi semua itu, menerimanya dalam iman, dalam ketaatan, maka tidak ada lagi yang namanya sengsara dan penderitaan, tetapi semuanya menjadi suatu jalan yang membawa kita ke dalam suatu proses semakin dalam relasi dengan Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu pengalaman kita masing-masing. Nanti mungkin dapat di-sharingkan juga dari doa-doa Anda semua. Saya ingin mencoba mengantar dalam konteks lebih umum. Contohnya kita baru saja mengalami pandemi. Dalam pandemi yang lebih dari 2 tahun ini, bahkan akhir-akhir juga Jakarta naik lagi ya, kita mengalami yang namanya situasi yang tidak mudah, yaitu penderitaan karena berbagai macam dampak dari pandemi. Tetapi juga ternyata di dalam konteks pandemi ini, ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk banyak hal. Dan sudah mengalami penderitaan, ada semacam struktur sosial atau struktur politik yang membuat manusia bertambah sengsara. Contohnya dalam konteks politik yang terjadi di Ukraina, dalam konteks politik yang terjadi di dunia akhir-akhir, geopolitik dan lain. Nah, inilah yang namanya kita bisa melihat secara kritis apa itu sengsara dan apa itu penderitaan. Dan dalam kesengsaraan dan penderitaan itu, sesungguhnya kita harus berhadapan dengan suatu pilihan. Maka ketika kita bersama-sama, berjalan bersama-sama seperti ini, maka kita menghadapi sesuatu yang manusia tidak dapat pahami, yaitu secara geopolitik ada banyak kesengsaraan yang diakibatkan oleh struktur dunia. Tetapi yang ada di depan mata kita adalah penderitaan yang sehari-hari. Kita dalam kesulitan untuk mendapatkan, contohnya dalam konteks pandemik ya, kita mendapatkan kesulitan oksigen, kita mendapat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan misalkan. Tetapi di sini kita mengalami penderitaan itu secara bersama-sama, maka kita mencoba menghadapinya di dalam konteks yang lebih jelas, yaitu sebagai komunitas. Maka ketika kita menghadapinya secara bersama-sama, maka kita mengalami penderitaan itu sesuatu yang dapat kita jalani, kita terima. Tapi masih ada banyak orang yang tidak mengalami itu. Mereka menderita sendiri dan tidak tahu sampai kapan sengsara ini akan berjalan terus. Nah, inilah konteks Yesus. Yesus itu sendirian. Yesus itu ditinggalkan oleh para murid. Yesus itu disengsarakan oleh orang-orang Yahudi. Yesus itu disesah menderita oleh orang-orang Romawi, dan Yesus di kayu salib sendirian.
berhadapan dengan begitu banyak orang yang menolak Tuhan. Maka penderitaan Yesus itu sungguh-sungguh penderitaan yang mengatasi segala manusia yang mampu mengalaminya. Tetapi satu hal yang Yesus lakukan. Dalam kesetiaan imannya kepada Allah Bapa, ia taat. Dan ini yang dalam video tadi Ibu Teresa mengatakan, bagaimana banyak orang yang sungguh mengalami penderitaan dan kehadiran para suster mengajak mereka untuk bersama-sama mengalami itu sebagai suatu bagian iman mereka untuk setia pada Tuhan. Maka kehadiran para suster membawa sukacita. Kehadiran para suster membawa kegembiraan yang dari dalam. Maka disinilah misteri salib. Yesus berdoa di kayu salib, ia wafat, dan wafatnya itu membawa sukacita yang luar biasa. Karena Yesus mengambil semua kedengkian, kemarahan, dan ketidakmampuan manusia memahami Yesus dalam imannya kepada Allah Bapa. Mari kita bawa ini dalam doa sebelum persiapan sharing, dan semoga di dalam sharing-sharing Anda nanti, silakan Anda mencoba membagikan apa buah dari ketaatan iman, apa buah sukacita yang Anda alami dalam ketaatan iman ketika melewati semua proses yang tidak mudah dalam hidup ini, tetapi pada akhirnya Anda mengalami Allah yang selalu menjadi kekuatan untuk setia itu sungguh terjadi juga pada diri kita yang setia dan mengalami sukacita itu bagi banyak orang. Selamat melanjutkan dengan sharing. Sampai ketemu nanti dalam pengantar doa ke-27. Silakan Pak Winardi. Apakah ada yang sharing-sharing nih Mas Romo di sini? Monggo, silakan. Oh, sudah. Masih ada yang mau sharing? Mungkin satu atau dua kerabat yang mau sharing. Tampaknya Bu Yani mau sharing. Bu Angelik itu loh, katanya minggu lalu pas adorasi di koran. Jadinya menderita, sengsara, tapi jalan terus. Mau tanya Romo Ludi, boleh? Oh ya, silakan. Ya, Pak Fran, silakan Pak Fran. Iya. Ya, silakan. Ya, tadi kami sharing, kebetulan saya terkesan dengan Taman Getsemani. Menurut Romo, Taman Getsemani itu bagaimana Tuhan Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Apakah itu betul atau tidak, Romo? Makasih, Romo. Pak Frans, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, terima kasih. Dan yang jelas bahwa Getsemani itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah juga kita. Betul, ya. Bagaimana saya mencoba saya tidak menjawab pertanyaan Pak Frans, tetapi saya ingin bertanya lagi, ya. Pernahkah kita mengalami seperti Tuhan Yesus? Belum. Pertanyaannya, Ya. bukankah kita pernah mengalami juga kebimbangan? Bukankah kita pernah mengalami juga yang namanya seolah-olah tidak kuat, ya? Oh iya. Pernah. Nah, berarti di sini adalah Yesus itu sungguh manusia, karena seperti kita. Oh iya. Nah, bagaimana dengan Yesus sungguh Allah? Bukankah kita juga mengalami yang namanya peneguhan, yang membuat kita semakin menemukan di dalam peneguhan itu pengalaman akan Allah yang memberikan kepada kita dirinya sebagai pegangan kita ketika kita dalam segala macam ketidakberdayaan, kita hanya bertaruh, hanya menaruh kepada Tuhan. Nah, kita menemukan Yesus adalah Allah karena Yesus yang sungguh Allah, sungguh manusia itu menjadi kekuatan kita untuk mengarah kepada Allah. Dan hanya Allah sendiri yang dapat menjadikan kita ke sana.
Saya tidak dapat bergantung pada Pak Frans untuk mengarah pada Allah. Saya tidak dapat menggantung kepada Bu Linda, Pak Wiranto untuk mengarah pada Allah. Karena kita adalah manusia-manusia yang bukan Allah. Yang lemah. Tetapi kenapa kita mengarah kepada Yesus dan mampu mengalami Allah? Karena Yesus adalah Allah. Nah, ini cara saya mencoba memahami Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, karena ia sebagai Allah juga mengalami kebimbangan sebagai manusia, tetapi Yesus sebagai manusia, ia adalah Allah yang memberi kita kejelasan dan kepastian. Kita tidak dapat mendapatkan kejelasan kepastian kepada manusia seperti kita ini. Karena kita ini penuh dengan yang namanya pengalaman-pengalaman yang tidak mudah untuk jadikan referensi tentang Allah. Tapi kita dapat menjadi sarana orang datang pada Tuhan. Tetapi kita bukanlah tempat mengalami kepastian Allah adalah kita. Bukan. Nah itulah yang membuat kita bisa memahami Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Karena Yesuslah yang membuat kita semakin mengalami Allah karena Dia Allah. Mungkin dapat direnungkan dengan terus melihat Yesus. Terima kasih Romo Ludi. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Frans sudah mau menanyakan ya pada Romo. Mungkin waktunya sudah siap Romo, bisa dilanjutkan dengan pengantar untuk minggu ke-27 aja Romo. Kalau saya sharing sedikit boleh? Oh, Angelik mau sharing ya, boleh ya, boleh, silakan. Tadi saya di grup kecil diminta sharing ke kelompok besar oleh teman-teman. Jadi sepertinya ada pengalaman yang menarik dan mencekamkan buat saya minggu lalu. Jadi minggu lalu, Jumat lalu, ketika saya mengikuti acara BPNT ini, kan ada acara adorasi. Saya sudah sempat mendapatkan berkat adorasi. Jadi Romo sudah memberkati dengan sakramen Maha Kudus begitu. Setelah itu kok di luar rumah saya sepertinya ada gerenang-gerenang suara orang. Kemudian saya buka pintu, ternyata rumah saya dikepung orang. Ada sekitar 100 orang di luar pagar. Saya bingung ada apa, nggak ngerti ada salah apa, kok tahu-tahu dikepung orang gitu ya. Terus begitu saya membuka pintu, mereka menghujat saya, langsung bilang, keluarkan anaknya, keluarkan begitu. Saya bilang, loh apaan, ada apaan? Terus saya bilang, Umi, ini ibunya Umi, begitu. Nah, ternyata permasalahannya di rumah saya itu ada ODGJ yang saya urus sudah 12 tahun dan sudah sembuh. Lalu ibunya sering datang ke tempat saya menengok, baik-baik saja, selama ini juga tidak pernah ada masalah. Tetapi ibu itu memang buta huruf, tidak pernah sekolah, dan orang yang sangat sederhana dan sangat miskin. Jadi seluruh biaya selama 12 tahun juga biaya dari saya, termasuk biaya makan. Saya tidak mengut biaya 1 sen pun. Saya merasa bahwa saya mengasihi ODGJ ini dengan sepenuh hati. Sedemikian obat dan lain-lain saya yang beli tidak pernah minta bayaran apapun. Lalu saya kok merenungkan sehubungan dengan renungan BPNT ini, merenung bahwa pada saat perjamuan malam terakhir Yesus itu pergi ke Taman Getsemani berdoa, terus digerebek pasukan untuk disalibkan dan seterusnya. Lah saya kok merasa kayaknya ini bukan renungan, bukan mimpi, tapi kok beneran ya, saya lagi adorasi beneran gitu loh. Habis diberi berkat adorasi sama Romo Rudi, terus tahu-tahu keluar pintu kok saya yang digerebek begitu. Terus saya sempat dibentak sama polisi, cepetan, buka pagar. Saya bilang, Pak, jangan bentak saya, salah apa saya? Saya balas bentak. Lalu kalau minta saya buka pagar, sabar, saya masuk rumah dulu,
ambil kunci pagar, saya buka pagarnya Pak. Lalu saya buka pagar. Setelah saya buka pagar, lalu ada Intel Polsek dengan sopan di depan pintu rumah saya mengatakan begini, Ibu selamat malam, saya mendapat laporan sehingga saya datang ke sini. Kalau saya tidak mendapat laporan, saya tidak datang ke sini. Oh baik Pak, silakan masuk. Nah, kemudian yang tidak semua masyarakat, tidak semua massa boleh masuk, dicegah sama Intel Polsek. Lalu yang boleh masuk hanya Intel Polsek, kemudian Babinsa, Lurah, RW, RT, gitu yang boleh masuk, dan keamanan dan ibunya si Umi itu. Lalu ibunya Umi ditanya, tujuannya apa ibu ke sini? Mau jemput anak saya. Lah kok malam-malam begitu? Ya saya nggak bisa ke sini sendiri, diantar sama Pak Prato. Lah Pak Prato itu tetangganya yang memang konotasinya di desanya dia memang provokator begitu. Jadi kalau menghendaki sesuatu ya maksa-maksa. Nah permasalahannya itu tidak janjian, tidak memberitahu dulu. Sehingga kalau saya tidak buka pintu kan saya tidak salah. Lalu saya ngomong sama Polsek juga, Pak, kalau ada tamu datang malam-malam tidak memberitahu dan tuan rumahnya sedang Zoom meeting, yang salah itu tamunya atau yang tuan rumahnya ya, gitu. Terus monggo Pak Polsek, Pak Babinsa, semua silahkan masuk ke kamar saya. Jadi mereka aparat semua saya suruh masuk kamar saya, suruh menyaksikan, melihat bahwa saya sedang Zoom. Jadi Zoom-nya BBMT itu dilihat sama mereka. Masih ada suaranya. Masih ada suaranya Pak Winardi waktu itu. Sempat terdengar suaranya Bu Linda juga. Nah, lalu boleh saya foto? Oh boleh, nyatanya betul kok. Saya sedang di dalam kamar, saya sedang Zoom gitu loh. Nah, setelah itu terus saya pikir-pikir, saya tidak bersalah sama sekali kok ada pengalaman yang seperti ini ya. Jadi I trust in God. Saya yakin ke depan saya akan menerima rahmat besar. Sekian sharing saya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Angelik. Luar biasa. Luar biasa menakutkan. Romo silahkan dilanjut ya, setelah kita mendengarkan dari Angelik ya, merinding juga ya. Silahkan Romo. Jadi saya ikut ditangkap ya Bu Angelik ya, karena sedang tertangkap menjelaskan lewat BBMT ya. Bu Angelik terima kasih untuk sharingnya, dan ini juga tentu tidak hanya yang sharing yang begitu membuat kita juga kaget ya, tapi juga sharing-sharing yang sangat-sangat sederhana tentang bagaimana kita kagum dengan Yesus secara pribadi. Dan inilah yang akan kita renungkan di dalam minggu ke-27. Sudah dibagikan ya kepada semuanya. Dan minggu ke-27 itu berkaitan dengan bagaimana saya menemukan makna salib ya. Jadi bahan doa minggu ke-27 itu, kalau kita lihat lagi, penghinaan dan jalan salib. Saya tadi sudah mengantar di dalam pengantar sharing tentang sengsara dan penderitaan ya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan bahan doa sudah saya cantumkan di sana. Saya ingin memberi tekanan kepada paragraf 2 ya. Saya sharing dulu bahannya. Mari kita lihat di paragraf 2. Inti dari meditasi minggu ini atau doa-doa minggu ini adalah merenungkan dengan teliti penderitaan Yesus dan merasakan hidupnya sampai akhir di bumi. Dengan berdoa atau meminta jalan salib Yesus, kita memohon rahmat supaya dapat menyentuh seluruh hidup dan misi Yesus secara penuh, dan supaya diberi ketangguhan untuk memenuhi misi yang diberikan kepada kita. Menyentuh secara mendalam penderitaan Yesus adalah pengalaman penting untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus.
dalam doa-doa minggu ke-27 ini, saya menawarkan salah satu bentuk doa. Ini hanya tawaran ya Bapak Ibu ya. Karena renungan tentang penderitaan Yesus itu tidak dapat kita jalankan hanya dengan membayangkan. Tentu membayangkan juga mampu ya. Tapi renungan penderitaan Yesus itu kita sentuh lewat pengalaman konkret. Bu Angelik seperti tadi ya. Makanya tadi saya mengatakan sharingnya Bu Angelik itu mengantar doa minggu ke-27. Bagaimana saya ditolak atau saya disalahpahami atau saya dimaki-maki, tapi dengan tenang saya terus menghadapi, saya menjalani, saya mengalami dari waktu ke waktu ya. Saya tadi hanya dapat membayangkan ya, Bu Angelik dengan tenang bertanya, kemudian memberikan informasi dan demikian. Itu semua kan penderitaan ya Bu Angelik ya. Kalau kita orangnya reaktif, kita orangnya tidak berdoa, pasti kita udah maki-maki. Enak aja apa lu, maunya apa? Tapi kan Ibu adalah orang yang selalu berdoa dan kebetulan juga pas adorasi. Iya. Lalu dengan pengalaman adorasi itu Ibu lalu melihat orang banyak tidak ya kaget ya, tapi juga dengan tenang, dengan santun. Ya Bapak saya ambil kuncinya itu. Kalau Bapak mau masuk ya silakan itu. Tapi tidak usah harus rame-rame. Nah, lalu dengan tenang menunjukkan semuanya ini dan saya ikut dilibatkan dengan wajah saya ditampilkan gitu ya. Nah, ini adalah pengalaman bagaimana kita mengalami penderitaan Yesus secara konkret. Tentu kita tidak berharap bahwa juga semuanya mengalami seperti Bu Angelik ya, karena itu kontekstual ya. Nggak mau lagi. Ya. Tentu Bu Angelik juga nggak mau 2 kali lagi ya. Nggak mau lagi. Nah, tapi yang penting adalah begini, pengalaman itu adalah suatu yang nyata ya. Dan penderitaan Yesus itulah nyata, bukan ilusi. Maka ambillah pengalaman penderitaan yang Anda pernah alami secara konkret. Dan masuklah dalam pengalaman itu dan lihatlah di sana Yesus menderita. Sama halnya saya juga menderita. Tentu kita tidak membandingkan pengalaman penderitaan Yesus dan saya. Tetapi tadi yang dalam kalimat terakhir, kita masuk dalam penderitaan itu untuk semakin mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Itu yang utama Bapak Ibu. Jadi kita ingin merenungkan penderitaan Yesus itu bukan seolah-olah bahwa saya harus menderita gitu ya. Bahwa saya harus seperti Yesus, bukan. Karena kita sudah punya penderitaan sendiri. Karena derita itu adalah pilihan kita sebagai konsekuensi kita hidup. Maka kalau kita memilih berkeluarga, berarti konsekuensi-konsekuensi sebagai keluarga ada di situ. Saya sebagai orang yang memilih sebagai imam dan sebagai Yesuit, maka konsekuensi-konsekuensi saya sebagai imamnya Yesuit, ya itulah hidup saya. Maka mungkin kita tak dapat membandingkan penderitaan Yesus dengan penderitaan kita. Tidak. Tapi yang utama adalah bahwa inilah hidup yang menjadi bagian dari pilihan saya. Dan semakin saya memilih hidup ini sebagai bagian dari pilihan saya menjalani itu dalam kesadaran bahwa ini semua adalah bagian dari pilihan saya ingin semakin lebih terlibat dalam karya Tuhan. Ingin semakin dalam mengenal Tuhan. Ingin semakin menyelami Tuhan yang sungguh-sungguh juga menderita pada dirinya, disalib, dengan sama dengan saya menderita pada pilihan saya sebagai orang yang memilih hidup ini. Maka kalau kita lihat penderitaan Yesus itu adalah penderitaan yang menjadi bukti nyata Yesus setia dalam perutusannya, pada panggilannya. Allah Bapa memanggil dia sebagai Allah Putra yang menjelma menjadi manusia dan sungguh manusia agar ia menyelesaikan
satu tugas yang paling utama, yaitu membawa manusia sepenuhnya kembali sebagai gambaran Allah. Tetapi dalam perjalanan orang menolak dia. Tapi Yesus tetap di situ. Dan pada titik terakhir, ya mungkin dapat kita bayangkan dalam konteks manusia ya Bapak Ibu ya, dia sudah menjelaskan, dia sudah berjuang selama 3 tahun lebih dan semuanya tetap saja tidak dipahami, tapi tidak semua yang menolak dia secara mentah-mentah. Karena banyak yang sebenarnya karena kemanusiaan mereka tidak masuk di dalam jalan salib Tuhan. Nah, salah satunya yang membuat kita tidak masuk jalan salib Tuhan adalah karena misalkan ya, kita tidak mau susah, ya, kita takut, kita tidak mau menerima. Saya takutlah kalau ikut Yesus seperti itu. Nah, ini sama juga dengan kita. Ketika kita tidak sungguh-sungguh masuk di dalam pilihan kita, maka misteri keluarga itu tidak muncul dalam pilihan hidup kita. Banyak umat Katolik, banyak umat beriman yang tetap percaya pada Tuhan, tetapi tidak mengambil konsekuensi dari pilihan hidupnya untuk masuk dalam misteri imannya lewat apa yang dia pilih. Karena ada banyak kelekatan. Entah itu karena ya tidak setia, entah itu karena ya hanya mengikuti yang senang saja gitu ya. Maka ketika orang tidak ambil bagian dalam penderitaan atas pilihan yang dia lakukan, maka hidupnya ya tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Satu hal yang mau saya garis bawah di sini, menjalankan renungan penderitaan Yesus bukan tentang saya harus menderita seperti Yesus. Tidak ada yang meminta, Yesus tidak meminta kita, jadilah seperti aku memanggul salib dengan seperti ini gitu ya, tidak. Tapi Yesus mengatakan, ikutilah, serahkanlah nyawamu untuk semua. Barang siapa yang tidak menyerahkan nyawanya untuk Tuhan, maka dia akan kehilangan. Barang siapa yang menyerahkan untuk Tuhan, ia akan mendapatkan. Dan itu kan nilai yang Yesus perjuangkan dalam penderitaannya. Maka kita juga sama. Dalam penderitaan kita memperjuangkan nilai yang sama. Saya menyerahkan hidup saya untuk kebahagiaan orang yang saya hidup bersama, entah suami, entah istri, atau anak, dan semuanya, atau sahabat-sahabat, atau keluarga besar. Saya menyerahkan hidup saya untuk kebaikan dan keselamatan semua. Maka di sini penderitaan itu bukan lagi menjadi sengsara, tidak. Kita mengambil itu bukan sebagai sengsara, tetapi sebagai jalan. Maka disebut jalan salib. Banyak orang yang menerima penderitaan sebagai sengsara. Karena apa? Karena nggak mengenakan. Jadi hanya melihat penderitaan ada bagian yang nggak mengenakan. Tapi kalau kita melihat penderitaan sebagai jalan, kita menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan, maka penderitaan kita menjadi jalan salib. Maka renungan jalan salib itu Bapak Ibu mengingatkan kita akan penderitaan-penderitaan yang kita alami sebagai jalan kita setia pada Tuhan. Saya tadi memberikan renungan tentang the Dark Night Soul ya. Saya tidak akan menjelaskan di sini, tapi silahkan dibagikan dan dipakai sebagai renungan. Dan tadi juga dalam video juga sudah saya sampaikan bagaimana penderitaan itu adalah jalan kita untuk setia pada Tuhan. Kalau kita melihat penderitaan adalah jalan, maka pada akhirnya semua yang kita alami sebagai konsekuensi dari pilihan hidup kita adalah jalan kepada Tuhan, bukan sengsara. Kalau sengsara itu berarti kan kita menyadari bahwa ada sesuatu yang nggak benar ya. Tapi kalau kita mengalami itu sebagai jalan, maka semua penderitaan itu membuat kita semakin mengalami Allah.
Termasuk digrebek orang banyak, bingung malam-malam pada di pagar seperti Bu Angelik. Maka terima kasih Bu Angelik untuk sharingnya. Buat saya ini sangat membantu saya untuk malam ini menjelaskan tentang jalan salib. Nah, ketika itu Ibu hadapi sebagai jalan, maka ya menjadi indah toh. Karena Ibu melihat di sana ada Tuhan yang memberikan apa? Tuhan yang hadir di dalam meneguhkan Ibu untuk menghadapi itu. Iya. Satu hal yang membuat orang semakin melihat penderitaan adalah jalan ketika hidupnya makin damai. Di dalam kesulitan apapun, di dalam kebingungan apapun, kita dapat tenang dan damai. Saya mau mengakhiri pengantar 2 minggu 27 ini seperti ini. Burung penguin ya, atau burung pelikan ya. Pelikan yang mungkin tepatnya ya. Jadi pelikan itu kan, dia itu kan mencocok dirinya, memberi makan anak-anaknya ya. Padahal kan dia kan dikelubungi oleh apa ya, dingin dan laut dan semuanya dalam gua kecil gitu ya. Saya membayangkan burung pelikan itu dengan memberikan apa namanya anak-anaknya perlindungan, selama musim itu dia mencocok dagingnya untuk ngasih anaknya supaya anaknya tetap survive. Nah, inilah gambaran burung pelikan. Saya mendapatkan ini, inspirasi ini dari almarhum Monsinyur Pujo dari Uskupan Agung Semarang. Beliau kan ininya burung pelikan ya. Lalu pada suatu saat beliau menceritakan mengapa dia memilih pelikan. Karena burung pelikan itu adalah burung yang memberikan dirinya, menderita untuk anak-anaknya supaya mereka hidup, dan itu menjadi jalan dia untuk memaknai hidupnya. Mari kita coba mengalami kembali semua pengalaman konsekuensi hidup yang kita sudah jalani atau yang akan dijalani sebagai jalan salib. Yaitu jalan kita mengalami Allah dalam kepenuhannya. Selamat melanjutkan doa minggu ke-27. Demikian Pak Winardi.